Jangan salah paham, new normal life itu bukan buka mall, buka masjid, bukan itu. Bukan bukanya. Ini sudah dari kita cerita ini kan, Prof Yu bilang kalau misalnya saya ini dari kecil ditanamkan bebas merdeka, Anda bebas berpendapat. Sempat waktu 16 Maret lalu, kebetulan saya juga ada di sana dok, di Bina Praja. Sempat saya agak sedikit menyaksikan, dalam artian mengenai data COVID-19. Apakah ada intervensi terhadap Prof Yu mengenai data, mengenai ini? Jangan dibuka, jangan ini. Kira bagaimana dengan Prof Yu yang dididik bebas merdeka itu? Oke, jadi gini. Alhamdulillah saya boleh nyatakan ya, saya senang ya. Kedua hal ini ya beda. Ciri khas orang Sumatera, Betul. egaliter. Artinya apa adanya. Kebetulan saya walaupun orang Jawa tapi saya Jawa Timur. Bonek, dekat. Itu juga kalau makanya artinya gini loh. Kalau bonek jangan coba ya. Itu salah satu saudara saya jadi kepala desa di Pagar Alam tuh. Kepala desa tuh. Oh, zaman dulu itu. Kalau zaman sekarang mungkin nggak heran udah zaman demokrasi. Zaman dulu kalau menjadi kepala desa itu kan harus menang duel dulu kan berarti kan. Benar. Itu saudara saya jadi berarti kamu bisa bayangkan itu kan. Benar. Nah, jadi saya dimanapun tuh saya kemarin waktu di Bina Praja tuh saya ngomong saya seorang ahli. Bahkan saya udah belak-belak ngomong, saya ngelihat anda semua ini artinya Pak Gubernur dan Forkompinda aja itu nggak ngerti masalah ini. Saya kan bilang gitu waktu itu. Jadi bagaimana mungkin ini akan ditangani kalau yang seluruh pimpinannya ini nggak ngerti, artinya dari Pak Gub dan Forkompinda dari semua turunannya kan artinya bukan nggak ngerti persis, terbatas lah untuk itu belak-belakan itu. Maka tapi saya konsekuen, saya kan orang merdeka tadi akan saya bantu. Iya, betul. Saya akan bantu, saya akan full bantu dan saya buktikan. Nah, maka kalau soal data segala macam saya sudah tahu bahwa itu nggak ada ditutupi. Di Sumatera ini keren ya, Sumatera Selatan khususnya keren, data nggak ditutup. Cuman keterbatasan tentang mendapatkan data dan menyampaikan data dengan tepat itulah yang masih harus diperbaiki. Iya. Mendapatkan data contoh, artinya gini, data didapat utamanya adalah dari hasil pemeriksaan PCR di BBLK. Sementara Maret April kemarin BBLK terseok-seok. Dengan 2 mesin itu BBLK hanya bisa melakukan pemeriksaan 1 kali sehari, itu paling-paling 200 sampel. Itu Maret April ya, Maret April. Mei ada perbaikan bisa sampai 300 sampel. Mei akhir kemarin sudah bisa 500 sampel. Nah, ketika udah banyak ini lain banyak pula kasusnya. Nah, jadi artinya pertama keterbatasan sumber data. Contoh, ini masalah yang harus kita ungkap di Indonesia Raya gitu juga. Ada orang di swab tanggal 1, hasilnya baru keluar tanggal 15. Iya. Orangnya kan sudah statusnya kan mestinya udah sembuh mungkin, udah apa? Udah 1 siklus dari masa inkubasi. Satu keterbatasan. Yang kedua adalah masalah cara menyampaikan. Contoh sekarang ini. Sekarang di Sumatera Selatan kemarin lah 1029 yang positif. Itu nggak pernah dikurangi. Mestinya dikurangi. Kurangi yang sembuh 224. Kurangi yang meninggal 35. Betul. Ya, jadi 780 anggaplah ya. 780 ini kurangi lagi mestinya. Siapa kurangi? Yang OTG berapa? Iya, biar jelas. Aneh. Benar. Iya. Itu kan? OTG berapa? OTG itu mencapai 90% lebih. Jadi yang benar-benar sakit di rumah sakit sekarang ini, yang datanya nggak itu yang malah saya ributkan. Saya udah membuat surat sama gubernur bahkan. Pak, tolong dong Pak, suruh tuh dinas kesehatan suruh bilang sama rumah sakit buka itu siapa yang dirawat di tempat Anda itu. Kalau di Busri saya buka karena saya contoh kemarin yang meninggal dari Busri itu keterangannya lengkap dari saya itu. Betul. Coba mohon maaf ya, yang meninggal dari RSMH misalnya atau dari rumah sakit lain. Tanyalah kalau bisa lengkap. Kalau saya lengkap, saya ceritakan masuknya kapan, dengan apa, seperti apa, ditangani apa, ini segala macam. Karena itu hak publik untuk tahu. Dan bagi saya juga lega saya menyampaikan apa kelemahannya, apa kekurangannya. Nah itu yang masalah. Jadi data itu nggak disebut, justru malah saya ingin dorong gubernur dengan powernya supaya
tanda kutip neken orang-orang ini. Alhamdulillah udah dapat nih ya, kira-kira bukan karena tekanan itu. Kemarin tanggal 3 hari setelah Lebaran, hari Rebu saya ingat. Lebaran kita hari Minggu, hari Rebu. Hari Rebu kami rapat, itu baru tahu benar terjadi. Rupanya di Sumsel ini kurang dari 2% saja yang layak masuk rumah sakit. Kurang dari 2% Kurang dari 2%. Jadi contoh kalau 1029, berarti cuman mestinya 20 orang saja yang dirawat. Sementara kita ruangan rawat di Sumatera Selatan ini seluruhnya 240 lebih dari 80 rumah sakit di Sumsel ini. Betul. Jadi artinya kita mampu kalau 20 berarti kan cuma rawat 1 orang. Kita lipatkan 2 lah. Betul. Jadi 4% lah yang layak rawat. Berarti cuma 40. 40 kebagi 17 kabupaten kota itu sama dengan cuma 2 atau 3 lah anggaplah. Jadi satu kabupaten kota cuma 3 orang yang dirawat mesinnya. Yang lainnya taruh di mana? Di karantina. Pusat karantina. Pusat karantina. Kasih contoh, sini provinsi punya mana? Yang di Jakabaring. Jakabaring. Makanya saya bisa, orang Merdeka kamu bisa lihat tuh. Waktu tahu-tahu Pemko Palembang mengajukan PSBB, saya bilang basi. Iya, benar. Mana persiapannya? Benar. Orang mau PSBB itu yang tadi OTG, orang tanpa gejala tapi positif, harus tanpa karantina. Dijawab waktu itu ngomongnya katanya kan, bukan ngomong ke saya tapi saya dengar. Dia jawab tuh, kita udah numpang aja yang Jakabaring itu punya gubernur, bukan gubernur tuh pengen eksklusif. Tapi gubernur kan harus adil untuk nanti musyawarah segala macam-macam itu minta semua kan harus oke, karena dia punya gubernur. Yang punya Palembang mana? Sampai sekarang juga belum. Kemarin saya dorong lagi, mohon maaf nih. 1 hari sebelum pengumuman akan diperpanjang. Boleh, saya sampaikan dokumen saya ke Dinas Kesehatan Kota Palembang. Saya orang Merdeka, bebas, nggak ada masalah sih. Saya sampaikan, nih rekomendasi saya. Kalau you mau selesai PSBB atau memperpanjang PSBB ini nih, ada landasan yang kokohnya. Saya kasih tahu, salah satunya rekomendasi itu belum punya. Kan malu kita, mohon maaf ya. Kalau kita sampaikan sekarang yang dekat saja lah, atau yang agak jauh dikit, yang sama-sama kota, itu punya, Lubuk Linggau punya. 2 hotel dijadikan tempat ini. Sekarang ditambah 1 lagi, diklatnya dijadikan ruangan untuk orang-orang yang positif tapi tidak sakit. Jadi mereka ngerti bahwa yang ke rumah sakit yang hanya sakit, entah positif entah negatif, yang sakit ke rumah sakit, kira-kira gitu. Nah, jadi pertanyaan tadi sudah agak panjang saja Pak. Intinya saya tetap merdeka, sampai sekarang pun saya merdeka. Ada nggak yang dari pihak lain yang bilang, udahlah Prof, agak lembut, agak kalem, jangan lerin? Ada. Juga. Jadi gini intinya, maka saya senyum-senyum aja, saya balik gitu. Ini kejadian nggak apa-apa ini ya, saya sampaikan ini. Itu salah satu pejabat lah yang ngomong kan itu. Kok Prof kelihatannya omongannya bertentangan? Mana yang bertentangan? Saya ngomong, saya bicara depan gubernur ya, saya terangkan. Saya ini kedudukannya 4. Saya punya kedudukan 4 nih, keren ini kan. Pertama, saya seorang ahli. Seorang ahli itu harus menjelaskan sejelas-jelasnya dan tegas. Contoh, COVID ini virus atau bukan? Kan ada pertanyaan. Saya jawab tegas, virus. Betul. Kalau mau berdebat, Anda harus ahli juga. Baru debat saya gitu. Benar. Tapi kalau ada orang nanya nih, Prof kelihatannya ini bukan virus tapi mesosom atau cuman bungkus sel saja. Tapi dari mana? Dari sini. Yuk debat dulu sama aku. Aku keluarkan nanti dalil yang lebih banyak kira-kira. Tapi kalau nggak setara ya nggak usah karena aku ahlinya. Benar. Saya sebagai ahli. Jadi kalau saya sebagai ahli, siapapun ya jangan bantah. Contoh yang kedua misalnya, penularan droplet selesai. Bukan aerosol atau hawa bahasa Palembangnya, bukan. Droplet pokoknya selesai, titik. Kalau mau debat kita sama-sama ahli debat. Ayo, itu sebagai ahli saya. Sebagai ahli pokoknya kalau mau debat ya debat sebagai ahli, oke. Yang kedua, saya sebagai praktisi. Saya bukan orang yang omong doang. Itu ada salah satu dokter nantang saya, berapa dokter lah nantang saya tuh. Di Palembang? Di Palembang. Gara-gara saya nulis kan begini. Saya bilang apa sih yang disiapkan dari COVID ini? Loh, lihat dari Facebook saya itu kan. Saya nekankan imunitas terusnya. Itu katanya ada ngomong ini, itu orang nggak tahu katanya. Gara-gara dia seorang klinisi yang merawat pasien itu terus, dikiranya dia saja yang berjasa untuk itu kan. Kalau berani mari datang kita berjabat tangan sama pasien. Saya WA tuh. Oke.
Besok, jangan kira aku nggak ngurusi pasien. Bener. Loh, mari kita mau berjabat tangan sama pasien, nggak apa-apa, saya nggak takut. Tapi Anda jangan mendebat pribadi, bukan itu. Tapi debat dalil saya tadi, kira-kira begitu. Ilmuannya. Ilmunya itu. Jadi tekanan itu bukan hanya dari yang kayak gitu tadi, dari sejawat pun ada tekanan yang masih belum mengerti untuk itu. Maka sebagai praktisi saya bisa membuktikan. Saya direktur rumah sakit yang tanggung jawabnya besar loh. Bener. Saya seorang dokter juga, saya ahli infeksi, maka saya turun. Mohon maaf, belak-belakan bukan untuk mengungkit. Perhimpunan dokter yang ahli infeksi itu saya ketuanya, saya pendirinya pertama di Sumatera Selatan. Ya, kemudian pencegahan infeksi di Rumah Sakit Husein sebagai leadernya, tempatnya itu adalah saya. Mendirikan laboratorium mikrobiologi di Rumah Sakit Husein saya dan beberapa teman-teman saya sampai mendatangkan profesor saya dari Belanda waktu itu. Jadi artinya bukan saya omong doang. Kalau ngucak bahasa Palembangnya itu juga malak lah kira-kira itu. Itu kedua praktisi. Ketiga, saya adalah jubir pemerintah. Saya bilang sama gubernur, sebagai jubir kita sejalan Pak, Bapak nggak usah khawatir. Informasi yang keluar dari saya pasti informasi yang sesuai keinginan Bapak. Karena saya jubir pemerintah. Nah, tapi satu lagi Pak, yang keempat kedudukan saya adalah saya rakyat yang bayar pajak, taat saya yang bayar pajak. Ada lihat tadi Dirjen Pajak DJP itu ada video saya itu. Saya pernah suruh testimoni karena waktu itu saya dapat penghargaan tentang wajib pajak yang paling taat lah perusahaan. Kami ini kan termasuk perusahaan yang relatif dalam kelompok menengah besar dan itu kami paling tertib laporan pajaknya. Jadi saya dihargai itu, saya suruh diwawancara. Ada di silakan lihat di Dirjen Pajak di Facebook, di YouTube juga ada tuh. Nah, saya bayar pajak karena saya rakyat yang bayar pajak taat semacam, saya akan bersuara lantang. Benar. Nah, empat kedudukan dalam satu jiwa si Yuwono ini saya harmonikan terus, jadi nggak ada masalah. Kemarin contoh tekanannya dari pejabat tuh ngomong begini kan, Prof, kelihatannya Prof di awal yang menggagas untuk new normal ini, yang mengusulkan untuk segera new normal atau katakanlah penerapan new normal itu kan Prof. Memang betul dokumennya saya nyusun itu. Saya sampaikan ke gubernur itu. Tapi di koran kelihatannya Prof sendiri yang bantah. Mungkin salah aja itu wartawannya itu kali. Akhirnya saya buka itu, banyak memang pernyataan itu. Bener juga ini kan, pantas orang tuh salah. Rupanya justru itulah yang menyelamatkan. Mohon maaf ya, kemarin kritis kondisinya. Kemarin kalau mungkin PSBB Palembang ini nggak diperpanjang, itu buntutnya dampaknya lebih panjang. Karena akhirnya waktu tanggal 2 kemarin, seluruh dokter, Ikatan Dokter Indonesia cabang, kota maupun provinsi, sama tokoh-tokohnya mendatangi wali kota untuk memperpanjang. Iya, benar. Jadi wali kota tuh kalau tanda kutip tinggal lihat omongan saya aja gitu. Walaupun ngomongnya saya agak kasar kan, belum lah new normal. Nah, sebenarnya denger omongan saya udah selesai. Walaupun nggak datang dokter-dokter tadi udah secara serta-merta udah bilang ini. Tapi jangan salah paham, saya bilang new normal itu bukan simsalabim, saya bilang. Itu yang nggak dimengerti. New normal itu adalah transformasi perubahan sikap perilaku. Itu membutuhkan transisi. Betul. Saya tulis transisinya kalau di Sumatera Selatan dibagi 2. Palembang itu transisinya sama Prabu Muleh khususnya 2 ini itu membutuhkan waktu 2 bulan. Udah saya hitung 2 bulan. Kabupaten kota lainnya cukup 1 bulan. Tapi evaluasinya sama 4 kali sama. Jadi gini, saya ulangi. Contoh, saya usulkan nih, ini konkretnya. Tanggal 8 ini saya usulkan mulailah umumkan kita menuju transisi new normal life. Jangan salah paham, new normal life itu bukan buka mall, buka masjid, bukan itu. Bukan bukanya. New normal life itu adalah perubahan perilaku. Jadi yang ditekankan adalah perilakunya. Perbuatannya, tindakannya. Jadi tanggal 8 nanti mulailah beraktivitas. Tolong camkan, beraktivitas. Baik pemerintahan, ekonomi, kalau kesehatan nggak boleh berhenti memang dari kemarin. Pemerintahan, ekonomi, ya, kemudian sosial, keagamaan, silahkan. Mulai nanti. Ya. Evaluasi 2 minggu kalau yang 2 bulan tadi ya. Dengan catatan terbatas dan dikasih monitoring ketat. Contoh nggak usah jauh-jauh, misalnya besok nih
Saya respon nggak apa-apa ini. Iya. Besok kan diumumkan wali kota katanya boleh tuh buka masjid untuk Iya. Jumatan. Iya, benar. Loh, ada wartawan nanya ke saya, Hmm. Prof gimana tuh? Tolong nih kalau disampaikan kamu sampaikan. Iya. Bagusnya yang buka masjid itu wali kota. Itu yang saya maksud. Jadi pergilah dia ke masjid mana, masjid A katakanlah, dia Jumatan di situ Heeh. dengan standar yang sebagus mungkin. Iya. Datang, ada pintu masuk, pintu keluar berbeda. Itu contoh aja mudah. Iya. Kan gitu standarnya. Iya. Ada tempat cuci tangan, ada sabun, ada masker. Iya. Kan gitu. Jadi jangan nggak lagi masuk Jumatan terus mana maskernya, mana apa kan itu. Nanti kan Iya. pastikan masjid sudah didesinfektan. Iya. Kan gitu kan. Datang ke masjid itu. Kemudian datangnya tepat sebelum Jumat dimulai. Hmm. Kan gitu. Ini kan harus efisien, nggak kayak dulu jam 10 boleh datang ngobrol dulu Iya. sampai jam 12 baru Jumatan. Kalau sekarang nggak boleh. Jumatan jam 12 dia datang jam 12 kurang seperempat. Nah, sholat sunnah sebentar, zikir sebentar, azan, Jumatan mulai. Selesai Jumatan pergi. Nah itu saya bilang itu cara mau membuka new normal itu begitu. Mulai dari. Iya. Jadi kalau wali kotanya ngasih contoh di satu tempat, kenapa saya bilang wali kota? Karena gubernur nggak ada hak. Gubernur nggak punya wilayah loh. Iya. Otonomi di Indonesia Raya ini agak unik. Otonominya pada tingkat sampai ke kabupaten kota. Jadi gubernur itu hanya fungsi koordinasi gitu. Benar. Tapi pasukan langsungnya gubernur nggak bisa merintahkan kecamatan loh itu yang langsung ya, tapi hanya kebijakan pucuk. Nah oke, jadi itu contoh wali kota ngasih contoh gitu. Udah masjid lain kan mudah nyontohnya. Iya. Oh, Pak Wali begitu. Itu yang saya maksud new normal itu gitu perbuatannya. Pasar Benar. buka, tapi bukanya kayak mana? Kasih contoh, kan ada kepala pasar kita. Iya.